Cerita dimulai dari Boruto berada di suatu gua raksasa hampa bersama Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougannya selama ini. Saat itu Boruto duduk bersila dengan santai sambil menghirup nafas secara perlahan, akan ada sesuatu yang menanti Boruto sebentar lagi. Saat itu, Otsutsuki tersebut berdiri di belakang Boruto. Dia membuat buah cakra miliknya perlahan melayang di udara dan bergerak sendiri menuju ke tangan Boruto. Buah cakra tersebut benar-benar berbeda dari biasanya. Ada corak Rinne Sharingan yang sangat jelas terlihat di sana. Saat itu Otsutsuki tersebut berkata, "Sekarang bukalah matamu. Aku sudah menyelesaikan ritual ini, tidak ada yang bisa menyentuh itu jika bukan aku." Boruto yang mendengar itu perlahan membuka kedua matanya, dan buah cakra sudah ada di depannya dengan gemerlap cahaya putih yang cukup terang. Saat itu Boruto langsung berkata, "Apalagi yang harus aku lakukan? Apa aku perlu memasukkannya ke mulutku? Tapi jika aku boleh jujur, aku sudah pernah melakukan ini saat mengambil buah cakra tidak sempurna milik Shibai sebelumnya." Otsutsuki itu menjawab, "Buah cakra milikku adalah yang terbaik yang pernah ada dari mereka semua, dan ini bukan sesuatu yang bisa kau ambil dengan sembarangan jika tanpa ada izin dariku." Boruto yang mendengar itu perlahan menatap buah cakra yang ada di depannya dan kemudian dia memegangnya secara perlahan. Beberapa saat setelahnya, sekujur tangan Boruto tiba-tiba membeku dan tidak dapat bergerak sama sekali. Seperti terjadi sesuatu fenomena aneh pada tubuhnya setelah memegang buah cakra tersebut. Saat itu Otsutsuki langsung berkata, "Seperti ini contohnya, aku masih belum mengizinkanmu untuk memegangnya, dan kau akan langsung bereaksi seperti itu." Dan pemandangan ini juga yang terjadi saat mereka mencoba mengambil buah cakra milikku di masa lalu. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya kau tidak membual, kau lebih jauh menarik dari dugaanku sebelumnya." Otsutsuki itu membalas, "Kau juga sama, kau membuat ini lebih mudah daripada kau memberontak seperti sebelumnya. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu cara membuka akses buah cakra itu agar kau bisa menggunakannya. Pakailah kedua jouganmu untuk menjadi kunci." Boruto yang mendengar itu langsung membuka kedua jougannya, bahkan bukan di situ saja, mata ketiga Boruto juga bereaksi yang ada di dahinya. Saat itu Otsutsuki langsung berkata, "Jadi kau sudah membangkitkan mata itu juga? Kau jauh lebih hebat dari yang aku bayangkan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini tidak biasa. Aku sangat sulit untuk mengeluarkan mata yang ada di dahiku ini, tapi mengapa ini terlalu mudah? Apa akibat buah cakra yang ada di depanku?" Otsutsuki itu membalas, "Siapa tahu? Aku hanya pemandu jalan untukmu mengenai apa yang terjadi padamu, itulah kekuatan yang harus kita bangunkan. Mereka sudah tertidur terlalu lama." Boruto yang mendengar itu membalas, "Tunggu dulu, jangan bilang kalau masih ada yang bersembunyi di tubuhku. Apa ini juga maksud dari munculnya mata yang ada di dahiku seperti milik Momoshiki? Bukannya ini miliknya?" Otsutsuki itu menjawab, "Itu sangat berbeda. Apa yang dimiliki Momoshiki yang ada padamu, jalur karma itu harus keluar terlebih dahulu, dan mata yang ada sekarang keluar tanpa harus karma muncul. Aku tidak mau berbicara panjang lebar, kami menjalankan sesuatu dengan poros kami masing-masing." Mendengar ucapan tersebut, tangan Boruto yang sebelumnya membeku, kini sudah bisa bergerak normal lagi, dan beberapa saat kemudian, mata Boruto bisa melihat dunia luar tanpa batas sedikit pun. Dia akhirnya menyaksikan para anggota Akatsuki kini membantu Shikamaru dan yang lainnya. Bahkan dia juga melihat ayahnya dan Minato juga berhasil menyelamatkan para shinobi yang terjebak sebelumnya di tengah-tengah lahar api yang merepotkan itu. Otsutsuki yang tidak suka Boruto melihat dunia luar, dia langsung berkata, "Ya, aku tahu ada sesuatu yang sangat menarik yang kau lihat sekarang. Tapi aku tidak mau memulai perseteruan kita seperti sebelumnya. Aku rasa kau paham." Boruto yang mendengar itu langsung membalas, "Baiklah, aku tidak akan membangkang seperti sebelumnya. Aku akan mengikuti semua apa yang kau ucapkan tanpa membantah." Otsutsuki yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Ya, itu bagus, walaupun sedikit aneh kau yang mengatakan itu padaku, padahal kau selalu menghinaku tanpa henti." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, buah cakra itu tiba-tiba perlahan melayang di udara, dan dia berdiri tepat di atas kepala Boruto. Menyaksikan itu, tubuh Boruto tiba-tiba dilumuri energi alam. Saat itu muncul percikan listrik menyelimuti tubuh Boruto secara tiba-tiba, dan bukan sampai di situ saja, elemen alam yang ada di dunia menyelimuti Boruto secara keseluruhan. Saat itu Boruto yang berada di tengah-tengah merasakan udara nafasnya sangat ringan dan tidak berat seperti biasanya. Saat itu Boruto perlahan mengangkat satu tangannya, dan ada hal mengejutkan setelah itu.
Boruto mengirimkan badai petir raksasa ke arah Otsutsuki tanpa wajah, padahal dia berada di dalam dimensi yang berbeda dengan bumi. Menyaksikan itu Boruto kaget dan berkata, "Tidak mungkin, apa jangan-jangan aku baru saja menyerangnya dari sini? Hei, katakan padaku. Apa itu benar apa hanya perasaanku saja?" Otsutsuki yang mendengar ucapan Boruto tersenyum dan membalas, "Nikmati saja prosesmu saat ini. Kau seperti sedang direset dan akan keluar menjadi sosok yang baru. Kau akan tahu seberapa dahsyat potensi yang ada di dalam dirimu." Kembali sebentar ke sisi lain. Saat itu Naruto dan yang lainnya benar-benar menyaksikan muncul badai petir raksasa ke arah Otsutsuki tanpa wajah yang ada di depan mereka semua, bahkan sampai membuat Naruto berkata, "Hei, itu benar-benar dahsyat. Apa kau yang melakukannya, Obito?" Mendengar itu Obito langsung menjawab, "Aku tidak melakukan apapun. Hei Nagato, apa kau yang melakukannya atau siapapun? Sepertinya badai petir barusan bukan sesuatu yang bisa kalian buat. Aku tahu seberapa kuat kalian di masa lalu." Nagato yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, itu bukan badai petir biasa. Aku tidak akan bisa melakukan hal semacam itu. Tapi sepertinya kita akan melihat dari asap hasil petir tersebut. Apa musuh benar-benar sudah kalah?" Deidara yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Ini sangat menarik. Aku tidak percaya akan tiba dan bisa melihat langsung para leluhur yang menciptakan dunia ini. Jadi nama mereka Otsutsuki ya? Tidak buruk juga." Tidak lama kemudian, Gar tiba-tiba menyusul dari belakang mereka dan berkata kepada Deidara, "Kau akan menyadari sebentar lagi kalau rasa senangmu akan berubah menjadi rasa takut seperti orang bodoh. Aku penasaran melihat ekspresi wajahmu saat itu tiba." Deidara yang mendengar itu membalas, "Jadi kau ikut juga ya Kazekage cengeng? Ya, aku semakin penasaran, tapi naga milikku tidak bisa secepat pasir anehmu itu. Mari kita lihat siapa yang akan ketakutan." Setelah Deidara berkata demikian, tiba-tiba dia mengeluarkan burung raksasa dari mulutnya, dan dia langsung melompat ke sana sendirian sambil berkata, "Hei Tobi, atau siapapun kau, aku akan ke sana duluan dan melihat apa badai petir itu melumpuhkan dia. Dan lagi, aku rasa Susanoo itu juga sudah hancur setelahnya. Aku akan pergi duluan dan menunjukkan perbedaan antara aku dan Kazekage cengeng itu." Setelah Deidara berkata demikian, dia langsung terbang dengan cepat meninggalkan mereka semua. Bahkan Gaara yang menyaksikan itu benar-benar jengkel karena dia terlalu direndahkan oleh Deidara. Saat itu Edo Tensei Conan berkata kepada Obito, "Jujur saja aku masih merasa ini terlalu konyol aku bekerja sama denganmu Madara palsu. Tapi jika memang ini permintaan dari Naruto, aku akan membantunya." Obito yang mendengar itu membalas, "Kau tidak perlu tidak membenciku. Dan aku juga tidak memaksamu untuk mematuhiku. Naruto lah yang menyuruhku juga untuk membangkitkanmu." Naruto yang mendengar itu berkata, "Maaf Conan, aku tidak percaya kita akan bertemu dengan situasi seperti ini. Tapi seperti yang kalian lihat, umat manusia yang tersisa dari seluruh bumi hanya orang-orang Konoha, dan tidak ada selain itu." Nagato yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali kau tidak menepati janjimu Naruto. Kedamaian dunia benar-benar omong kosong seperti yang kukatakan padamu di masa lalu." Naruto yang mendengar itu membalas, "Kau ada benarnya. Tapi sayang sekali Nagato, kerusakan dunia kali ini bukan antara sesama manusia, melainkan sesuatu yang selama ini bersembunyi dan dia keluar. Mereka adalah parasit Otsutsuki, makhluk yang tidak pernah bayangkan ada sebelumnya." Nagato yang mendengar itu menjawab, "Jadi di mana anak bernama Boruto itu? Apa dia masih belum di sini juga? Aku harus jujur, aku masih belum paham tentang konsep apa yang terjadi di fase ini." Naruto yang mendengar itu berkata, "Dia masih belum datang dan dia akan menemui kalian juga dan aku akan mengenalkannya. Naga milik Deidara tidak secepat yang aku bayangkan. Kita masih perlu waktu ke ujung sana." Tapi dia malah melakukan hal yang ceroboh dengan pergi sendirian. Obito yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Itachi selalu mengatakan padaku di masa lalu kalau dia anak muda yang cepat mati, dan itu benar terjadi. Bahkan dengan Edo Tensei sekalipun, aku rasa dia yang akan pertama kali lenyap, tapi dia cukup cocok untuk dijadikan umpan." Gaara yang mendengar itu langsung berkata, "Kau benar, walaupun dia cukup membuatku kesal, jika dia berada di pihak kami, dia akan benar-benar berguna. Tapi bersiaplah, ini bukan reuni, kalian terlalu santai di area musuh." Setelah berkata demikian,
Gaara langsung meluncur kencang, dengan pasirnya meninggalkan semuanya. Menyaksikan itu Obito berkata, "Sepertinya mereka berdua cukup akur sebagai musuh. Aku tidak percaya Gaara akan terbawa suasana seperti ini." Naruto yang mendengar itu hanya tertawa kecil, dan tidak berselang lama Nagato berkata, "Kita sebentar lagi sampai. Aku merasakan cakra yang luar biasa besarnya ada di sana." Sepertinya musuh itu masih belum lenyap walaupun terkena badai petir misterius tadi. Di sisi lain, Deidara melihat dengan jelas kalau Izuna sudah tergeletak, dan tak sadarkan diri, dia ternyata sudah kalah melawan Otsutsuki tersebut. Tapi tidak lama kemudian, Deidara merasakan hawa musuh yang sedang mengincar leher belakangnya. Alhasil, Deidara langsung mengeluarkan burung kecil dari tangannya, dan langsung membuat ledakan. Ternyata hal di luar dugaan terjadi. Otsutsuki tanpa wajah itu terkena serangannya dan dia terjatuh ke bawah. Saat itu Otsutsuki tanpa wajah tersebut perlahan berdiri dan berkata, "Siapa lagi ini? Sepertinya banyak orang-orang baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kemampuan yang lumayan unik. Kau bisa membuatku terkena ledakan aneh itu?" Deidara yang mendengar itu langsung merinding. Dia merasakan uap cakra mengerikan dari Otsutsuki yang ada di bawahnya. Tapi Deidara langsung tersenyum dan berkata, "Jadi ini musuh yang selama ini menghancurkan dunia? Sepertinya mereka tidak berlebihan." Hawa keberadaannya benar-benar membuat tubuhku tiba-tiba takut. Gaara yang melihat Otsutsuki terkena serangan Deidara, dia berkata, "Aku cukup terkesan melihat seranganmu mengenainya. Tapi berhati-hatilah, aku rasa kau sudah cukup mengerti apa yang sudah kami ingatkan sebelumnya." Deidara yang mendengar itu membalas, "Kau mengikutiku juga? Dasar Kazekage. Tapi kau benar, ini pertama kalinya aku bisa merasakan ada makhluk memiliki hawa keberadaan semengerikan dia. Jadi tidak heran kalau sebagian manusia benar-benar lenyap akibatnya." Gaara yang mendengar itu berkata, "Di mana rasa percaya dirimu sebelumnya? Ini terlalu cepat melihat kau berubah dari rasa sombongmu tadi." Deidara yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Hei ayolah, kau sepertinya terlalu sensitif. Tapi sepertinya mereka cukup lama kesini. Naga yang aku buat itu tidak secepat pasir milikmu. Mengapa kau tidak membantu mereka?" Gaara yang mendengar itu berkata, "Mereka melakukan hal yang berbeda dari yang kau lakukan seorang diri di sini. Tapi aku akan membantumu membuka jalan untuk mereka." Deidara yang mendengar itu tersenyum dan sambil mengeluarkan tanah liat dari tangannya dan berkata, "Sepertinya makhluk aneh itu mengerikan, walaupun dia tidak memiliki wajah, tapi matanya itu menunjukkan dia benar-benar menakutkan. Apa itu Rinne Sharingan berwarna hitam? Menarik sekali pertama kali melihatnya." Gaara yang mendengar itu membalas, "Saat ini kita menunggu kedatangan anak bernama Boruto. Dia adalah cucu dari Yondai Mahokage. Hanya dia yang bisa mengatasi makhluk itu, jadi aku minta padamu, jangan terlalu bertingkah berlebihan untuk mengalahkannya hanya demi menjaga popularitasmu." Deidara yang mendengar itu langsung mengubah tanah liat miliknya menjadi bentuk monster raksasa dan berkata, "Sayang sekali Sasuke sudah mati. Aku tidak bisa melihatnya di sini, jadi aku ingin menguji makhluk ini seberapa jauh dia membuatku kagum dengan kekuatannya." Setelah Deidara berkata demikian, dia menjatuhkan makhluk raksasa tanah miliknya ke arah Otsutsuki itu dan dia langsung mengaktifkan jutsunya, dan tiba-tiba ledakan luar biasa dahsyat terjadi di bawah. Tapi bukan sampai di situ saja, ledakan itu langsung menghilang dengan mudah. Otsutsuki itu dapat menyerapnya dengan mudah tanpa bergerak. Tapi Deidara langsung tersenyum melihat itu, sebab tidak lama berselang, muncul kelabang raksasa dari bawah tanah dan langsung mengikat Otsutsuki itu dengan cepat. Melihat itu, Gaara cukup terkesan melihat kemampuan Deidara. Dia bisa dengan mudah menyentuh Otsutsuki itu dengan menjaga jarak yang cukup bagus. Bahkan Deidara berkata, "Ini kali kedua kalinya aku meletakkan hewan itu sesudah Itachi. Tapi aku tidak akan menatap matamu. Aku pastikan kali ini akan tepat sasaran." Setelah Deidara berkata demikian, dia langsung mengaktifkan jutsunya, dan ledakan langsung terjadi di sana. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba dari depan wajah Deidara muncul besi panjang berkecepatan tinggi, yang tidak bisa dihindari dengan mudah. Tapi Minato langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu dan memindahkan Deidara bersama Gaara dari sana. Saat itu Minato berkata, "Sepertinya sudah cukup sampai di situ. Kita akan bersama-sama menyerangnya mulai sekarang. Bagaimana Obito? Apa kau sudah siap?" Obito yang mendengar itu membalas, "Baik Sensei, aku akan mengecek terlebih dahulu Izuna yang ada di bawah sana. Apa dia masih selamat atau tidak?" Setelah berkata demikian,
Obito langsung menghilang menggunakan kamuinya, dan dia muncul di dekat Izuna yang ternyata sudah dikalahkan. Saat itu hal di luar dugaan terjadi. Obito mengambil Rinnegan Izuna yang sebelumnya diberikan Madara padanya, dan dia langsung mentransplantasikan tanpa ragu. Tapi tidak lama setelahnya, Otsutsuki tanpa wajah itu muncul dengan gerakan kilat dan ingin menghancurkan wajah Obito. Tapi Obito dengan santainya menembus Otsutsuki tersebut sambil berkata, "Akhirnya kekuatanku kembali, sudah saatnya kami mengurungmu." Tidak lama Obito berkata demikian, muncul sebuah kekai merah yang dihasilkan oleh Minato dan yang lainnya. Mereka berencana untuk mengurung Otsutsuki itu agar tidak kabur. Melihat tindakan mereka, Otsutsuki itu tertawa dan berkata, "Apa ini tidak salah? Kalian serius melakukan ini padaku?" Masih belum selesai Otsutsuki tersebut berkata demikian, tiba-tiba muncul Chameleon, Kuchiyose milik Nagato yang bisa menghilang dan langsung mengikat Otsutsuki itu hingga tidak dapat bergerak, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Naruto dan Minato muncul tepat di depan Otsutsuki itu menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan mereka langsung menghantamkan Odama Rasengan raksasa dan menghempaskannya tanpa ragu. Alhasil Otsutsuki itu terlempar jauh ke ujung sana. Tapi bukan sampai di situ saja, Konan langsung mengaktifkan jutsunya, dan tiba-tiba dari bawah tanah berubah menjadi ribuan kertas peledak secara tidak terduga. Otsutsuki yang masih belum bangkit akibat serangan sebelumnya, dia langsung terkubur akibat jutsu Konan. Saat ingin mengaktifkan jutsunya, Konan langsung menyuruh mereka semua yang ada di sana untuk segera pergi sejauh mungkin, sebab daya ledakan ini akan mengenai mereka jika masih ada di sana. Minato yang mendengar itu langsung membawa Obito dan Naruto menjauh menggunakan Hiraishin, dan mereka muncul kembali di atas naga milik Deidara. Setelah melihat semuanya aman, Konan langsung mengaktifkan jutsunya, dan terciptalah ledakan dahsyat dari kertas peledak Konan, jutsu yang pernah dia gunakan saat melawan Obito di masa lalu. Bahkan Obito yang melihat jutsu itu langsung berkata, "Itu kemampuan yang sangat merepotkan, aku hampir mati jika tidak menggunakan Izanagi. Tapi mari kita lihat, apa Otsutsuki itu masih bisa bertahan setelah menerima serangan tidak ada henti dari ledakan jutsunya." Beberapa saat kemudian, kekai yang mereka buat tiba-tiba berubah bentuk menjadi besar, yang mengartikan akibat ledakan Konan mempengaruhi jutsu tersebut. Deidara yang melihat itu tersenyum sambil berkata, "Serangan yang tidak cukup buruk juga, aku tidak percaya kalian bisa bekerja sama semudah itu walaupun kami berseberangan dari kalian sebelumnya, dunia yang cukup menarik." Obito yang mendengar itu membalas, "Dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah, kita hanya melihat kelemahannya. Dia benar-benar abadi, tapi selagi dia makhluk hidup sama seperti kita, dia pasti mempunyai kelemahan." Beberapa saat kemudian, ternyata serangan beruntun yang diciptakan Konan benar-benar efektif dan bekerja. Otsutsuki itu kehilangan beberapa jarinya dan membuat dia sulit untuk bangkit. Saat itu Deidara yang benar-benar bersemangat dan tidak mau kalah, dia langsung meluncur kencang ke arah Otsutsuki tersebut, dan langsung melemparkan tanah liat peledaknya. Tapi Otsutsuki itu langsung mengeluarkan lidahnya yang bisa memanjang dan menusuk Deidara dengan telak. Tapi bukannya kesakitan dan berhenti, Deidara tersenyum dan berkata, "Kau terjebak permainanku dasar monster, aku adalah Edo Tensei dan inilah rencana kami dari awal." Setelah Deidara berkata demikian, tubuhnya perlahan membesar menjadi raksasa. Nagato yang menyaksikan itu langsung menggunakan tombak besi untuk mengunci pergerakan Otsutsuki tersebut agar tidak bisa lari dari sana. Menyaksikan serangan mereka sejauh ini berhasil, membuat Naruto berkata, "Mereka memang tidak sekuat apa yang kau miliki Otsutsuki, tapi jika kau tahu seberapa sulit mengalahkan mereka di masa lalu, ini adalah jawabannya. Kami sudah berhasil menangkapmu dan bagian akhir mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan lagi." Setelah Naruto berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam mode Rikudo untuk sekian lama, lengkap dengan Goududama dan matanya yang berubah. Sedangkan Minato hanya menggunakan Sage mode biasa, dan dia sudah memberikan semua kunainya kepada semua orang yang ada di sana. Bukan hanya Boruto saja yang kuat, tapi orang-orang bermasalah di masa lalu benar-benar membuat kejutan bagi Otsutsuki. Bahkan di tempat yang berbeda, semua shinobi Konoha yang ada di zaman ini terpaku melihat kehebatan mereka yang sedang bertarung dengan luar biasanya. Jutsu yang mereka lihat tidak pernah mereka saksikan secara langsung. Hanya dengan membangkitkan beberapa anggota dari Akatsuki, situasi bisa berubah menjadi seperti ini walaupun tidak ada jaminan untuk menang. Tapi nafas angin pertempuran sudah mulai membalik ke arah umat manusia.
dan Deidara akan menghancurkan semua apa yang ada di dekatnya dengan jutsu terkuat yang dia miliki di masa lalu,